Gunakan hanya dua kata sederhana dan Anda akan melihat perhatian mereka perlahan beralih kepada Anda. Disinilah psikologi persepsi sosial berperan. Jika Anda pernah merasa telah melakukan semuanya dengan benar dan koneksi tiba-tiba memudar, hal pertama yang perlu Anda pahami adalah bahwa itu bukan kesalahan Anda. Masalah sebenarnya adalah hampir tidak ada yang pernah benar-benar menjelaskan bagaimana daya tarik interpersonal diproses di otak manusia. Manusia memiliki sistem persepsi sosial yang sangat peka. Ekspresi wajah yang halus, perubahan minimal dalam nada suara, dan bahkan jeda singkat dalam percakapan seringkali langsung terdeteksi sebelum pikiran sadar dapat memprosesnya. Banyak orang kesulitan karena mereka sedang memainkan peran. Mereka mengandalkan skrip mental dan sangat berhati-hati tentang bagaimana mereka tampil. Sistem saraf orang yang berinteraksi dengan mereka seringkali dapat menganggap penampilan semacam ini sebagai sedikit ketidaksesuaian, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya autentik. Disinilah keselarasan emosional menjadi sangat penting. Ketika kata-kata Anda benar-benar beresonansi dengan siapa Anda sebenarnya, koneksi yang tulus akan terbentuk. Sebelum kita membahas kedua kata tersebut, jika pemikiran ini telah memberi Anda momen aha, silakan klik tombol suka. Itu hanya menunjukkan bahwa Anda siap untuk memahami lebih dalam. Kata pertama yang perlu Anda pahami adalah menarik. Namun ini bukan tentang memberikan pujian dangkal atau mengisi keheningan yang canggung. Sebaliknya, ini berfungsi sebagai jangkar bagi kehadiran Anda. Bayangkan situasi ini. Seseorang berbagi sesuatu yang tidak biasa atau mengungkapkan pendapat yang tidak sepenuhnya Anda setujui. Kebanyakan orang bereaksi dengan salah satu dari dua cara dalam momen seperti itu. Mereka langsung setuju untuk menghindari ketegangan, atau mereka dengan cepat mengarahkan percakapan kembali kepada diri mereka sendiri. Kedua reaksi tersebut seringkali berasal dari rasa tidak aman. Orang yang percaya diri bereaksi berbeda. Mereka berhenti sejenak, mempertahankan kontak mata dengan minat yang tulus, dan berkata, "Itu menarik, ceritakan lebih banyak tentang itu." Mengapa ini begitu ampuh? Karena ini menyampaikan 3 pesan pada tingkat bawah sadar. Pertama, ini menunjukkan bahwa Anda tidak merasa terancam oleh perspektif orang lain. Kedua, ini menandakan stabilitas batin dan kemampuan untuk mempertahankan sudut pandang Anda sendiri. Ketiga, ini menunjukkan kehadiran yang tulus dan minat yang sungguh-sungguh. Studi menunjukkan bahwa minat yang berkelanjutan adalah salah satu faktor terkuat untuk keberhasilan hubungan interpersonal. Ketika seseorang merasa benar-benar tertarik, bukan karena Anda mencoba untuk mengesankan, tetapi karena Anda benar-benar mendengarkan, neurotransmitter seperti dopamin dan oksitosin dilepaskan di otak. Orang tersebut kemudian mengaitkan Anda dengan perasaan dilihat dan dipahami. Sementara banyak orang mencoba untuk membuat kesan, orang yang percaya diri memilih minat yang tulus. Tingkat dinamika sosial ini dan mekanisme psikologisnya yang halus sering dieksplorasi lebih dalam panduan komprehensif tentang persepsi interpersonal yang berfokus pada pemahaman dan pengembangan karisma secara lebih sadar. Sekarang, mari kita beralih ke kata kedua, dan itu mungkin akan mengejutkan Anda. Bukan penolakan yang kasar atau jauh, tetapi tidak yang tenang dan jelas tanpa ragu-ragu. Pikirkan tentang terakhir kali seseorang menolak orang yang menarik tanpa ragu-ragu atau penjelasan yang berlebihan, tanpa melembutkan kata atau merelativisasikannya hingga kejelasannya hilang. Itu jarang terjadi. Ketika orang merasa tertarik atau terlibat secara emosional, banyak yang cenderung merespon secara afirmatif. Mereka selalu mengatakan ya untuk segalanya, menyesuaikan rencana, mengubah pikiran, atau mengkompromikan batasan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan. Tetapi perilaku ini tidak memperkuat karisma yang dirasakan, melainkan melemahkannya. Persepsi sosial diarahkan untuk mengenali orang-orang dengan keamanan batin yang stabil. Ketika Anda dengan tenang mengatakan tidak,
baik untuk permintaan yang tidak masuk akal atau ide yang tidak Anda setujui, Anda mengirimkan sinyal yang jelas. Stabilitas batin Anda tidak bergantung pada persetujuan. Psikolog menyebut ini kepercayaan diri non-reaktif, komponen penting dari kehadiran pribadi. Saya pernah bekerja dengan seseorang bernama Markus. Dia tidak terlalu kaya atau berbadan atletis, tetapi dia memancarkan kepercayaan diri batin yang tenang. Seorang kolega yang lebih muda pernah bertanya kepadanya, mengapa dia tampaknya begitu mudah mendapatkan dukungan sosial. Markus menjawab bahwa dia telah berhenti mencoba untuk menyesuaikan diri dan mulai benar-benar jeli. Suatu kali, seseorang yang akan ditemuinya memintanya untuk secara spontan mengubah rencana akhir pekannya untuk perjalanan mendadak. Markus dengan tenang menjawab, "Akhir pekan ini tidak mungkin. Saya sudah cuti sakit selama sebulan sekarang. Kami punya rencana, mari kita atur sesuatu minggu depan." Ketika orang itu mencoba lagi untuk mengubah pikirannya, dia tetap tenang dan mengulangi, "Saya mengerti, tetapi akhir pekan ini tidak cocok untuk saya." Alih-alih kekecewaan, rasa hormat terlihat jelas. Seseorang yang dapat dengan tenang mengatakan tidak, terutama ketika mengatakan ya akan lebih mudah, akan terlihat dapat diandalkan dan jelas dalam keputusannya. Dua kata ini, menarik dan tidak, bukanlah strategi manipulasi. Sebaliknya, keduanya mencerminkan keadaan batin yang aman. Menarik menunjukkan keterbukaan dan kehadiran. Tidak menetapkan batasan pribadi yang jelas. Bersama-sama, keduanya membentuk kualitas yang sering digambarkan sebagai otentisitas. Kemampuan ini tidak berkembang dalam semalam, tetapi dapat dikembangkan secara sadar kapan saja. Latih mendengarkan dengan tulus dalam percakapan Anda berikutnya dan tetapkan batasan kecil dan jelas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, katakan tidak secara sadar tanpa terlalu membenarkan diri sendiri. Batasan bukanlah penghalang. Batasan adalah fondasi dari harga diri. Jika pemikiran ini telah mengubah perspektif Anda tentang dinamika sosial, silakan renungkan kata mana dari kedua kata ini yang ingin Anda praktikkan lebih banyak.